Ya, kita punya banyak contoh ya, bagaimana peran pengelolaan Yiswaf ini terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari mulai zamannya Rasulullah, ya, para sahabat, sampai kemudian zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang selama 3 tahun ya memimpin sebagai khalifah, sebagai kepala negara saat itu, tidak ditemukan satupun orang miskin. Sampai dalam beberapa riwayat diutus ke ke Afrika kalau nggak salah. Yang sekarang kita image-nya kan Afrika miskin gitu, terbelakang, jauh lah dari ini, dari negara dibanding dengan negara-negara. Saat itu tidak ditemukan satupun di sana orang miskin. Bahkan sampai dalam satu riwayat juga Umar bin Abdul Aziz mengutus ya keutusannya untuk mengumumkan ke pasar-pasar, barang siapa yang belum menikah saya akan nikahkan dengan dana-dana Baitul Mal. Saking bingungnya mau distribusi kemana dana zakat. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah contohnya, modelnya sudah ada ya, bahwa Yiswaf mampu mesejahterakan masyarakat ya. Saat itu Umar bin Abdul Aziz mengelaborasi antara Yiswaf dengan kelolaan negara. Gitu. Pun sama sebenarnya, kalau kita lihat potensi zakat Indonesia saat ini kan besar. Terakhir hasil riset itu kan 217 triliun. Ya, memang lagi-lagi serapannya yang memang masih terbatas. Gitu ya. Banyak kendalanya. Bab trust, bab literasi, dan bab kemudahan. Itu yang saya nilai selama ini, 3 itu. Kenapa kemudian serapan potensi ZIS-nya masih sangat terbatas. Nah, beberapa kajian di Bappenas sendiri menyampaikan bahwa zakat ya itu bisa berperan ya dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Ya, karena sebenarnya yang kita lakukan saat ini itu kan sama ya antara APBN yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu kan sama, outputnya adalah mensejahterakan masyarakat. Dana-dana zakat masyarakat juga sama mensejahterakan masyarakat, cuman memang konteksnya berbeda ya. Dan kalau zakat itu kan harus hati-hati ya, harus ke 8 asnaf dan sebagainya. Nah, sejauh ini saya lihat dan saya membenarkan Bappenas bahwa zakat ini berperan untuk pengentasan kemiskinan dan inline dengan pembangunan berkelanjutan. Rumah zakat sendiri dalam konteks lembaga ya tahun 2021 ya itu berkontribusi program-program integrasi tadi yang di desa tadi ya sebanyak 15% yang keluar dari garis kemiskinan yang kita intervensi secara ekonomi. Artinya betul-betul berdampak. 15% loh, gede sekali. Gitu. Begitu. Jadi secara model contohnya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana model itu kita duplikasi di Indonesia. Ya, Bappenas juga secara riset juga membenarkan zakat Yiswaf itu bisa mesejahterakan masyarakat dan inline dengan pembangunan berkelanjutan. Ya, rumah zakat dalam konteks lembaga setiap tahun juga bisa diukur ya. Tahun 2021 15% keluar dari garis kemiskinan. Begitu. Saya sendiri melihat wakaf itu sebagai masa depan filantropi. Ya, jadi keuangan Islam saat itu memang lebih banyak zakat dan wakaf. Tapi wakaf adalah masa depan filantropi. Jadi dia yang akan membesarkan size pemberdayaan yang diawali dari dana-dana zakat yang Mas Tekan tadi. Gitu. Nah, wakaf ada mungkin ini masyhur ya. Ada satu hadis yang masyhur sekali dari Ibnu Umar kalau nggak salah. Ya, Umar bin Khattab itu mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan ya di Khaybar ya, saat itu. Banyak luas. Bingung. Dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini aku dapat lahan
ya. Baru kali ini saya sangat senang dan bahagia mendapatkan lahan. Tapi ada saran nggak Rasulullah untuk saya? Ini mau diapakan? Kata Rasulullah, tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Nah, ini yang kemudian kalau saya mengartikan ini, pengelolaan wakaf itu mindsetnya harus mindset bisnis. Nah, sekarang kan Indonesia itu kan mindsetnya 3M, kalau kata Wakil Presiden itu. 3M itu masjid, madrasah, sama makam. Ya, itu nggak salah ya, tapi kita butuh mindset yang jauh lebih expand gitu ya, supaya dana kelolaan wakaf ini bisa betul-betul berdampak secara signifikan terhadap umat dan jangka panjang. Begitu. Nah, tadi kalau ditanya bagaimana pandangan saya tentang wakaf, wakaf itu masa depan filantropi. Karena konteksnya pokoknya tetap, nggak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, tapi hasilnya disedekahkan. Ini tadi mindsetnya harus mindset bisnis. Begitu. Nah, kenapa wakaf hari ini belum optimal? Ya saya lihat dua sebenarnya. Satu, mindset masyarakat Indonesia tadi masih 3M, ya masih charity. Yang kedua, mindset pengelolanya, nazirnya, yang masih kalau terima wakaf ya bikin charity. Gitu ya. Kalau di Singapura saya pernah belajar di Wares, itu saya nginep di hotelnya wakaf. Gitu. Saya makan di restorannya wakaf. Gitu. Hasilnya untuk siapa? Kemudian mereka untuk membiayai imam-imam masjid yang ada di Singapura. Pun sama gitu ya, terkait dengan ini itu. Jadi dua itu kendalanya ya. Tapi kendala yang paling utama selain mindset dua ini adalah literasi. Ya, literasinya masih rendah ya. Literasi gitu ya. Nah, bagaimana rumah zakat? Karena masalahnya di literasi dan mindset, ya kita gulirkan campaign ya tentang wakaf ini supaya masyarakat teredukasi. Kampanyenya apa? Gelombang wakaf. Ya, jadi kita mengeluarkan gelombang wakaf. Call to action-nya apa? Wakaf.id. Jadi ketika masyarakat ngerti tentang wakaf, memahami tentang wakaf, ya kemudian terus saya donasinya melalui mana nih? Nah, kita keluarkan rilis platform wakaf.id. Ya, sehingga masyarakat mudah ya berdonasi wakaf ini. Baru kemudian kita sampaikan portofolio wakaf dalam bentuk rumah sakit, dalam bentuk klinik, dalam bentuk sekolah, dalam bentuk minimarket, dalam bentuk kebun. Kita punya kebun 11 hektar, ya. Kita punya lahan sawah itu hampir 20 hektar, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu dari mana? Dari wakaf. Hasilnya untuk siapa? Hasilnya untuk masyarakat yang membutuhkan. Wakaf alaih. Ya, untuk seluruh leaders ya Muslim ya di institusi Muslim, ada 3 hal yang saya kira yang bisa ya ini experience saya yang bisa diduplikasi atau bisa kita jalankan ya ke depan. Yang pertama adalah kita harus selalu mengadaptasi, ya, beradaptasi. Jadi institusi kita harus beradaptasi, lebih agile ya terhadap perubahan yang ada, terhadap situasi yang ada. Jadi berubah itu sunatullah. Jadi kita harus selalu berubah, ya, beradaptasi. Yang kedua adalah inovasi, ya, teruslah berinovasi. Jadi setiap perubahan-perubahan kita akan menemukan inovasi-inovasi baru yang ini akan berdampak ya terhadap kalau dalam life cycle-nya itu institusi kita itu akan terus tumbuh, gitu ya. Yang terakhir berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan siapapun, ya, berkolaborasi dengan siapapun yang berdampak ya terhadap pertumbuhan lembaga kita dan berdampak terhadap kebermanfaatan organisasi kita. Jadi untuk kita semuanya sebagai leaders institusi Muslim, yang pertama selalu adaptasi ya terhadap setiap perubahan,
dan harus cepat ya beradaptasi. Yang kedua, inovasi, terus jangan lelah untuk berinovasi. Yang ketiga adalah berkolaborasi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.